Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Gus, berkenaan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Ini ada perempuan yang hamil di luar nikah. Nah kemudian si perempuan ini dinikahi oleh yang menghamilinya. Ini bagaimana cara menyikapi Gus? Jadi menyikapi fenomena yang banyak terjadi di tengah masyarakat, yaitu ketika ada perempuan hamil di luar nikah. Kemudian ini kan biasanya dinikahkan, dijodohkan dengan laki-laki yang menzinai, entah karena mungkin karena takut ketemu oleh orang-orang ya, bahwa kandungannya adalah kandungan dari hasil zina atau gimana, wallahu a'lam. Mungkin yang pertama kami tanggapi hukum nikahnya dulu. Hukum asal menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, toh walaupun yang menikahi itu orang laki-laki lain, artinya selain yang menghamili wanita tersebut, ini di dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh-boleh saja. Artinya boleh-boleh saja, nikahnya sah. Mengapa? Karena ada beberapa dalil yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah, terutama dawuh daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi al-haram la yuharrimul halal. Perkara yang haram tidak bisa sampai mengharamkan perkara yang halal. Kita tahu zina ini dosa besar, tapi pernikahannya boleh-boleh saja kan, sah. Jadi zinanya itu tidak sampai melarang antara keduanya menikah. Hanya oleh para ulama dikasih takdir, dikasih gambaran, sama seperti orang mencuri mangga. Mencuri mangga haram. Tapi ketika nanti semisal ketemu sama pemilik mangga, oh kamu kok mencuri mangga saya? Ya wis, saya mau dibeli. Ya transaksi jual belinya ada apa-apa Ustaz. Mencurinya haram, jual belinya antara pemilik mangga dengan orang yang mencuri mangga boleh, sah jual belinya. Nah, ini Ustaz yang pertama dalil. Kemudian juga di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ada seorang wanita yang zina, kemudian oleh beliau dihukum, ditakzir, dicambuk 100 jilitan, kemudian dinikahkan, dijodohkan, tapi diasingkan. Ini menunjukkan boleh, hukum asal boleh, hukum asalnya boleh, sah pernikahan. Karena mani yang dihasilkan dari zina itu lahur mata lahu, tidak ada kemuliaan, tidak dianggap, tidak ada harganya sama sekali, hingga perempuan yang hamil dari zina itu tidak wajib iddah. Cuma kalau kita lihat di lapangan, tentang itikot orang awam, keyakinan orang awam bahwa ketika dinikahkan antara si laki-laki dengan si perempuan ini akan ada istilhaqul walad. Nah ini permasalahannya di sini. Jadi masyarakat awam itu menganggap ketika si wanita yang hamil di luar nikah ini dinikahkan dengan si laki-laki ini, maka anaknya ini nanti anaknya ini dianggap sudah nasab kepada si laki-laki tadi, dianggap bapaknya Ustaz. Kemudian juga nanti akan mendapatkan warisan. Kemudian andai anaknya perempuan, nanti si laki-laki ini yang menikahkan, kemudian dianggap mahram kepada saudara-saudara perempuannya si laki-laki atau yang dianggap bapaknya ini dianggap mahram, melihat aurat, menyentuh, tidak batal wudhunya. Padahal tidak seperti ini Ustaz. Anggapan seperti ini yang dikecam oleh para ulama Ustaz, itu dikatakan akbarul mungkar, asyani'ah, paling jeleknya kemungkaran yang sangat keji. Jadi naudzubillah Ustaz, ya, naudzubillah, semoga tidak terjadi kepada pemuda-pemudi kita Ustaz, anak-anak kita, karena ini merupakan hal yang paling jelek. Jadi keyakinan ini yang jelek. Keyakinan seperti itu, akan ada anggapan mendapatkan warisan, kemudian nasabnya ini nyambung dengan si bapak tadi,
kemudian juga yang menikahi andaikan anaknya perempuan nanti yang menjadi wali adalah bapaknya itu yang dianggap bapak, kemudian jadi itikad seperti ini yang salah dan keliru. Kalau nikahnya sah lakukan itikad, makanya di Buya itu zaiman satro, pemahaman asumsi seperti itu yang dianggap itu. Kemudian apa Ustaz? Dan kemudian untuk anaknya, hukum anaknya secara nasab ini bagaimana? Iya, anak yang dilahirkan tadi apakah menjadi anak si laki-laki ya, seperti yang sudah disinggung barusan ya. Ini kita lihat Ustaz, kalau bayi tersebut lahir lebih dari 6 bulan, nah ini. Kalau bayi tadi lahir lebih dari 6 bulan, artinya dimulai semenjak nikah dan zaman atau masa yang mungkin bisa ijtima, bisa kumpul satu kamar. Nah, dimulai semenjak itu, kemudian kok bayinya terus lahir sampai lebih dari 6 bulan, maka dinasab, ada hubungan nasab. Artinya anak yang bayi tadi juga anaknya si bapak tadi yang menghamil. Tapi kalau kandungan yang sudah ada semenjak sebelum nikah ini, artinya kan hamil di luar nikah. Ketika bayinya ini keluar kurang dari 6 bulan, 6 bulan itu kan paling sedikitnya masa kandungan. Kalau keluar dari 6 bulan, maka ini namanya muntafin anizauj. Anaknya bukan anaknya si bapak tadi, si yang menghamili tadi. Artinya tidak ada hubungan nasab. Dohiron wabatina. Dohir berarti secara dohir, secara batin tidak bisa sambung nasab. Jadi dilihat Ustaz, kalau bayinya lahir kurang dari 6 bulan, berarti bukan anaknya si laki-laki tadi yang menghamili ibunya tadi. Kalau ke ibunya nasab Ustaz ini, tapi kalau ke bapaknya tidak bisa. Makanya nanti kalau dinikahi, kalau mau nikah anak perempuan tadi, andaikan anaknya perempuan, bukan si bapak tadi, tapi KUA. Tapi kalau lebih dari 6 bulan masih anaknya, artinya masih bernasab kepada si bapak. Ya, iya. Cukup Ustaz mungkin ya. Iya, terima kasih sama-sama Ustaz. Semoga semuanya dijaga dari hal ini Ustaz. Dari kerusakan zaman yang sudah serba tak karuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.